Maryam memakai kemeja pink motif bunga dengan perpaduan rok hitam 3 cm di atas lutut saat masuk kantor. Dia datang sedikit terlambat hari ini karena tidur kemalaman. Saat mencapai pintu masuk kantor, langkah Maryam terhenti. Ia berbalik ke belakang. Entah kenapa ia merasa ada yang mengikutinya. Bukan hanya hari ini saja, dari minggu lalu dia sudah merasa seperti itu. Lihat saja, saat ia menoleh ke belakang, ada seseorang bertopi yang cepat-cepat menyembunyikan diri di balik pohon besar yang letaknya berhadapan langsung dengan kantor. Sekilas Maryam berpikir apakah itu adalah orang suruhan Garra juga? Karena kalau orang itu sudah mengikutinya berhari-hari dan tidak ada niat jahat apapun, artinya orang itu mungkin hanya menjaga keamanannya saja. Tapi kenapa harus sembunyi? Aneh. Maryam mengangkat bahunya lalu kembali melanjutkan langkahnya memasuki kantor. Hari ini dia ke kantor diantar oleh sopir rumah keluarganya, karena Ran kebetulan ada urusan penting lain yang harus dia urus. Pagi Non Mari, sapa Sumi perempuan yang bertugas menjadi asisten Maryam saat Maryam memasuki ruangan tempat persiapan langit. Baru Sumi sendirian yang ada di sana, mengatur-ngatur pakaian dan aksesoris yang akan dibutuhkan pemotretan sebentar. Maryam menatap gadis itu. Sumi masih tampak malu-malu padanya. "Kamu panggil aku apa tadi?" tanya Maryam. "Non Mari," sahut Sumi takut-takut. Tentu karena ia tahu Maryam ini adalah adik kandung dari pemilik perusahaan. Yang artinya posisi Maryam di kantor ini hampir setara dengan bos besar mereka. Ia takut membuat masalah dan berujung pada dirinya dipecat. "Nama kamu siapa?" tanya Maryam lagi. "Sumi Non." "Begini Sumi. Posisimu sekarang adalah karyawan kantor, bukan pembantu di rumahku. Setahuku rata-rata staf yang bekerja di kantor ini adalah lulusan dari universitas bergengsi. Jangan panggil aku Non, bisa-bisa orang-orang mengira aku menindasmu lagi," pungkas Maryam. "Lah, lalu aku harus panggil apa?" Sumi memberanikan diri menatap mata Maryam. "Berapa umurmu?" 21. "Kalau begitu panggil aku kakak saja. Aku 3 tahun lebih tua darimu." Sumi mengangguk kuat dengan senyuman lebar yang terpampang di wajahnya. Adik bos perusahaan yang awalnya dia kira sombong itu ternyata berhati baik. "Oh ya, Langit sama manajernya belum datang?" Maryam kembali bertanya. "Mereka sudah ada kok tadi. Tapi ada yang tiba-tiba menelpon Langit." Aku tidak sengaja dengar Langit membentak orang yang menelponnya lalu keluar bersama manajernya. Langit kelihatan marah besar Kak. Tapi aku tidak tahu mereka pergi kemana, jawab Sumi menjelaskan. Dahi Maryam berkerut. Siapa kira-kira yang menelpon aktor tampan itu dan membuatnya marah? "Kamu atur apa semua keperluan pemotretan, aku akan mencarinya," kata Maryam. Sumi mengangguk. Maryam pun keluar. Pandangannya memutar ke segala arah, mungkin saja kan Langit masih ada di lantai ini. Pokoknya hari ini mereka harus menyelesaikan pemotretan, biar besok dia bebas dan bisa ambil cuti sehari untuk ikut makan malam bersama keluarga besar Garra. Ya, Garra mengajaknya untuk datang di kediaman orang tuanya besok. Karena ada acara keluarga besar juga, Garra bilang kemungkinan mereka akan datang dari siang, dan pulang nanti sore bahkan bisa sampai malam. Makanya pemotretan Langit harus selesai hari ini. Dia tidak mau kehilangan momen ikut acara keluarga Garra. Sudah ku bilang jangan lakukan itu. Kau tahu berapa banyak usaha adikku ingin membangunnya? Brengsek. Kami tidak punya ayah sepertimu. Jangan sampai aku dengar kau berbuat kacau di sana. Kau tahu kalau aku marah aku bisa berbuat kejam bukan? Aku bahkan bisa menghabisimu, tidak peduli kau siapa. Kata-kata kasar, dingin dan menakutkan itu sampai ke gendang telinga Maryam.
Alis Maryam terangkat. Suara itu. Awalnya ia hanya menerka-nerka saja. Tapi begitu melangkah ke arah tangga dan menatap ke bawah, pandangannya langsung bertemu dengan tatapan tajam langit. Kaget. Jelaslah Maryam kaget. Ia merasa seperti pencuri yang tertangkap basah. Langit terus menatapnya bak pedang bermata dua, dan Maryam terlihat salah tingkah. Hai, kebetulan sekali. Kamu ngapain di situ? Sendirian aja. Manajer kamu mana? Karena otaknya mendadak buntu, Maryam mengucapkan apa saja yang bisa dia pikirkan. Dia harus berakting kalau dirinya tidak mendengar bentakan kasar langit pada orang yang bicara dengannya di telepon tadi. Aduh, Maryam kini menyesali kenapa dia pakai acara mencari langit. Hal yang tidak seharusnya dia dengarkan jadi dia dengar. Bagaimana kalau langit ini ternyata orang jahat? Dari kata-katanya tadi sepertinya memang begitu. Bisa jadi dia jadi aktor hanya buat menyembunyikan pekerjaannya yang sebenarnya. Apa jangan-jangan langit ini pembunuh kejam? Buktinya waktu datang ke pesta yang dibuat di rumahnya, ada pembunuh di sana. Mungkin langit juga jahat, jadi ada yang sengaja mau mencelakainya. Maryam makin ngeri memikirkan hal itu. Lihat sekarang, tatapan langit begitu mengintimidasi dirinya. Tak lepas sekalipun gadis itu. Bulu kuduk Maryam sampai berdiri. Aura di tempat itu begitu dingin. Malah tidak ada orang lain lagi. Aku tahu kau mendengarnya. Suara rendah langit menambah suasana menjadi lebih dingin. Tidak, aku tidak dengar apa-apa. Balas Maryam dari atas. Namun sesaat kemudian ia langsung merutuki dirinya sendiri karena menyadari bahwa kata-katanya adalah jawaban. Ia memang mendengar langit yang berdebat dan mengancam seseorang. Kau pikir aku bodoh? Langit mendengus pelan. Kemudian raut wajah dinginnya berubah menjadi ekspresi sedih. Maryam melihatnya. Gara kini membelakanginya dan duduk di salah satu anak tangga. Walau masih takut-takut, Maryam tidak melarikan diri. Dengan perlahan-lahan ia menuruni anak tangga dan duduk di sebelah langit. Entah kenapa hati Maryam berkata langit saat ini membutuhkan dukungan orang lain. Kak, kamu ada masalah? Tanya Maryam memberanikan diri. Langit memiringkan kepala menatapnya. Kenapa tidak kabur? Bukannya kau takut padaku? Ia balas bertanya dan Maryam tersenyum canggung. Ya, aku ingin kabur tadi. Tapi, langit terus menatap gadis itu. Kita masih ada pemotretan hari ini. Aku nggak pengen pemotretannya batal karena masalahmu. Sebagai aktor kamu harus profesional. Langit tak bicara, hanya terus menatap Maryam. Gadis itu menelan salivanya. Tatapan langit begitu lekat. Aku lihat kamu sedang ada masalah. Jadi aku ingin berusaha menghiburmu, apapun masalah yang kamu alami. Jeda sesaat, lalu Maryam kembali bicara. Jangan sampai menghabisi orang. Bahaya, bisa ditangkap sama polisi. Nanti yang rugi kamu sendiri. Apalagi kamu seorang aktor besar. Pasti ada jalan keluar yang lain tanpa mengotori tanganmu. Memangnya kamu mau semua orang menganggapmu penjahat? Katanya. Maryam merutuki dirinya setelah mengatakan semua kalimat itu. Astaga, mulutnya ini betul-betul bisa jadi bumerang untuk dirinya sendiri. Namun sesaat kemudian ia dibuat tertegun dengan langit yang tersenyum sangat lebar padanya. Setelah menatapnya setajam tadi, kini tersenyum begitu. Kira-kira apa maksudnya ya? Kok ia makin merinding? Kau sebut itu menghibur? Anehnya, kalimat Maryam benar-benar membuatnya terhibur. Suasana hatinya yang buruk tadi kini membaik, sedang gadis di sampingnya hanya menyengir lebar. Langit berdiri. Ayo. Kemana? Melakukan pemotretan.
Bukankah kau bilang aku harus profesional sebagai aktor? Huff. Akhirnya pemotretan panjang hari ini selesai juga. Kak Foster tidak akan mengatainya memakan gaji buta. Hari ini begitu melelahkan, apalagi ia sempat mendengar perdebatan langit di telepon yang membuatnya tahu betapa beringasnya laki-laki itu. Langit sempat mengatakan padanya kalau dia memang bukan lelaki yang baik, apalagi pada orang yang berani mengusik hidupnya. Tapi pria itu memastikan akan baik pada Mariam dalam situasi apapun. Mariam lega mendengarnya. Kak Mari belum mau pulang? Tanya Sumi menghentikan lamunan Mariam. Ini baru mau pulang, Langit dan manajernya. Mariam bertanya balik. Pandangannya menatap sekeliling sampai keluar ruangan, namun yang ia dapati di sana hanyalah beberapa kru yang sibuk mengatur barang-barang mereka. Mereka sudah pulang lebih dulu tadi waktu Kak Mariam berbincang-bincang dengan Bulaya. Oh, baiklah aku mengerti. Kalau begitu aku duluan ya Kak, pamit Sumi kemudian. Mariam tersenyum dan melambai pada gadis itu. Lalu pandangannya melirik ke jam tangan yang ia pakai. Ternyata sudah mau jam 6, sebentar lagi sudah mau gelap. Gumam Mia. Ia cepat-cepat meraih tas miliknya lalu keluar dari tempat itu. Mariam naik taksi menuju rumah sakit. Ia ingin mengunjungi bayinya Kak Foster dan Mina. Semalam kan ia belum puas melihat, jadi hari ini ia harus melihat ponakan cantiknya sampai puas. Ketika sampai, Mariam melihat Kak Iren dan mamanya tengah bersantai di sofa tengah kamar pasien sedang Kak Foster sedang duduk di tepi ranjang sembari mengamati bayi mereka yang tertidur dalam gendongan Mina. Hai Kak Iren, hai Tante. Sapa Mariam begitu memasuki ruang rawat Mina. Lalu pandangannya fokus ke bayi sang kakak dan kakak iparnya. Wah, cantik banget ponakan aku. Wajahnya mirip aku lagi. Duh, pasti waktu Mina ngidamnya lihat foto aku terus. Mariam berseru kuat, sekedar bercanda saja. Mina yang mendengarnya tertawa pelan. Begitupun mama dan kakaknya dari tengah sana. Karena itu Mariam, mereka sudah tidak heran lagi. Namun berbeda dengan Foster yang langsung memberi tatapan horor pada sang adik. Nggak ada mirip-mirip kamu. Jelas mirip aku. Kata Foster tidak terima. Lah, kan Kak Foster mirip aku. Jelas dong bayinya juga mengikuti wajah kita berdua. Siapa bilang aku mirip kamu? Orang-orang yang tahu kalau kita kakak adik. Emang Kak Foster nggak pernah ngaca? Masih bagus mirip aku kakak, daripada mirip Falak. Jangan-jangan Kak Foster pengen wajah kakak mirip kayak Falak lagi dibanding aku. Mariam, Foster menatap sang adik dongkol. Hehe, bercanda. Mina, lanjutin aja nyusuinnya. Aku kesana dulu. Takut diserang singa lapar. Lalu secepat kilat Mariam berlari ke arah Iren dan mamanya. Bergabung sama mereka. Kakaknya sudah mode galak, kalau dia di situ terus, bisa-bisa perang dunia lagi. Udahlah Kak Foster, Mariam kan emang begitu sifatnya. Ucap Mina pada suaminya. Tapi dia nyamain aku sama Falak. Foster masih tidak terima. Mina menahan tawa sembari mengusap-usap wajah bayi mereka. Meski masih kesal akibat perbuatan sang adik, semua rasa kesalnya hilang begitu menatap putri kecilnya lagi. Setelah hampir kehilangan bayi mereka dulu karena si jahat Dian, perjuangan Mina akhirnya tidak sia-sia. Ia berhasil mempertahankan putri kecil mereka. Dan Foster berjanji akan menjaga istri dan putrinya, tidak akan membiarkan mereka berada dalam bahaya lagi. Dia sudah trauma. Mau anak kecil kita pasti akan tumbuh dengan cantik, seperti kamu Sweetie. Gumam Foster pelan, ia menatap sang istri dengan tatapan penuh pancaran kebahagiaan.
Berterima kasih kepada Sang Maha Kuasa karena sudah memberinya kebahagiaan yang luar biasa ini. Foster lalu mengecup lembut kening Mina dan turun mencium bayinya. Kakak, aku bisa minta gaji di depan Eng. Au! Pekik Maryam saat mendapat serangan timpukan bantal oleh Foster. Kamar yang harusnya sepi karena ada bayi itu mendadak rusuh akibat si dua kakak beradik. Hih, tega banget deh. Ini bantal, sakit tahu. Gimana kalau aku geger otak? Kata Maryam dramatis. Iren sama mamanya sampai menggeleng-geleng. Mana ada ditimpuk bantal langsung geger otak. Tante minggir, nanti kena timpuk juga. Kata Maryam lagi pada mertuanya Foster yang kebetulan duduk di sebelahnya. Sementara Iren dan mamanya, ditambah Mina yang capek sendiri melihat ulah dua kakak beradik tersebut. Kalau Foster sudah berhadapan dengan adiknya, tetap saja akan ada yang terjadi. Entah itu berdebat atau saling serang begini. Kecuali keduanya lagi serius. Tapi lucu juga melihat Foster yang biasanya tenang, saat sedang bersama adiknya malah jadi agak kekanak-kanakan begini. Jangan ribut di sini, kalau tidak gaji kamu nggak akan pernah aku cairkan. Ancam Foster. Ih, gimana sih? Itu kan hasil kerja keras aku. Aku pengen belanja barang branded, asal kakak tahu. Lagian kamu belum juga sampai seminggu masuk kerja, sudah minta gaji. Mana ada karyawan macam kamu? Lah, kakak sama aja. Aku nggak pengen kerja di perusahaan kakak paksa aku kerja. Giliran aku minta gaji untuk keperluan hidup aku, malah nggak mau ngasih. Hati aku terluka tahu. Tante, kalau tante jadi aku, perasaan tante gimana? Maryam menatap mertua Foster seakan meminta pembelaan. Sungguh dramatis. Iren dan mamanya tidak bisa berkata-kata lagi. Sedang Mina jadi pusing sendiri. Untung bayinya tidak terganggu dan tetap pulas. Kalau tidak dia pasti sudah mengusir dua kakak beradik itu keluar. Saat pandangan Maryam menatap keluar pintu, ia tidak sengaja melihat Aldo lewat di depan sana. Otak Maryam berpikir, kalau Aldo ada di sini, Garra juga ada dong. Dan benar saja, tak lama setelah itu Garra juga lewat. Dengan wajah ceria Maryam berlari cepat keluar. Garra, seru Maryam. Siapa Garra? Tanya mertua Foster. Pacarnya Ma. Sahut lelaki itu. Oh. Di luar sana, Garra menghentikan langkahnya. Seperti biasanya ia bersama Aldo dan Lani. Karena mereka satu tim. Melihat ada Lani di sana, Maryam dengan sengaja menggandeng lengan Garra. Garra sendiri tidak melepaskannya lagi. Maryam, kenapa kamu ada di semua tempat sih? Ujar Aldo. Maryam mendelik ke pria itu. Terserah aku. Balasnya. Garra, kita harus bergerak cepat. Timpal Lani. Ia tidak suka Maryam melekat pada Garra. Tunggu di sini, habis kerja aku akan mengantarmu pulang. Gumam Garra pelan. Maryam mengangguk saja. Ia lalu melepaskan genggamannya dari lengan Garra dan membiarkan lelaki itu pergi dengan rekan-rekannya.